Di tengah riuhnya proses hukum yang berjalan, sikap Insanul Fahmi justru memantik perhatian publik. Melalui kuasa hukumnya Dedi DJ, Insanul Fahmi menyampaikan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Inara Rusli maupun Wardatina Mawa. Langkah tersebut disebut sebagai upaya meredam konflik agar tidak semakin melebar ke ranah publik yang lebih panas. Ia juga menekankan bahwa persoalan yang menyeret banyak emosi ini diharapkan tidak berakhir dengan permusuhan berkepanjangan, melainkan menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, Insanul Fahmi disebut ingin menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa harus saling menjatuhkan. Ia berharap jalur damai bisa ditempuh demi menjaga martabat masing-masing serta menghindari dampak psikologis yang lebih luas. Keinginan tersebut juga dibingkai sebagai bentuk tanggung jawab agar kisah ini bisa menjadi inspirasi bukan sekadar konsumsi sensasi. Meski demikian, keputusan akhir tetap bergantung pada proses hukum yang berjalan, serta sikap Inara Rusli dan Wardatina Mawa dalam menyikapi upaya perdamaian tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Inara, itu sudah hukum alam. Kita ketahuan siapa yang benar-benar teman sejati, siapa bukan teman sejati. Dan salah nggak salah yang tahu Mbak Inara sendiri. Jadi tolong jangan bawa-bawa agama apa sih yang Anda anut. Nggak boleh kayak gitu sayang. Nggak boleh ya. Nggak boleh cinta. Ya, semoga dilancarkan. Ini kalau kita menerima dengan ikhlas apa ketentuan Allah, dan di surat 6 ayat 59 apa yang terjadi atas izin Allah, insya Allah endingnya akan bagus. Jadi nggak usah kita nuding sana nuding sini. Saat ini kita lagi begini, insya Allah jalan ke depannya kan. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Tapi ikhlas. Jadi jangan menuding agama. Agama apa sih yang Anda anut? Nggak boleh gitu sayang. Nggak boleh sayang. Ya. Lo kan gak sombot ya ambek koar-koari zaman ya ono. Nah, makanya pelajaran ya buat kita para wanita dhewe ku gak ro rek uripe dhewe ke depane ku piye. Mungkin saat itu tuh kita diuji, makanya pas diuji ku dhewe ku tingkae piye ngono lho. Ketika bojone dhewe kaya ngono selingkuh tapi ya iku akan kita diuji. Nah, ketika diuji kayak lek pelajaran iki kok jawabane piye? Tingkah kita piye? Ketika tingkah kita waktu itu mungkin merasa benar kayak di Firano wah jedar. Nah, itu jawabannya kita ketika dikasih ujian. Yo wes kayak ini kira diarani kartu demai itu terus piye? Ya, makanya buat sing wong sing seneng julit-julit barang niku ya aja ngomeni uripe wong. Ya uripe dhewe iku tenang, golek duit, mangan, turu, ya dolen wis enak. Ya aja ngurusi urusane wong. Dhewe ning ngarep iku ya gak ngerti piye uripe dhewe, apike eleke kurang ngerti. Masih dhewe mlaku diwati-ati iku tetep ya jenenge kesandung iku tetep wis mbok budrek aku. Menurutmu piye? Resmi melaporkan IF ke kantor polisi. Itu benar-benar di luar prediksi BMKG ya kalau menurut aku. Kan kemarin itu kan pasti prediksinya Mr. X ya. Ternyata bukan, ternyata IF-nya yang dilaporkan. Nah, benar kata wartawan kemarin. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan tanda tanya besar. Kenapa nggak di cross check dulu? Apalagi Kak Inaranya ini sudah pengalaman, sudah pernah. Ya, kenapa kok nggak di cross check dulu? Ini kesalahannya di mana? Dan pelaporannya ini ada unsur tipu daya atau tipu muslihat. Nah, ini diiming-imingi apa Kak Inaranya? Jadi kayak gimana ya ini tuh? Kalau misalkan dari awal Kak Inaranya itu lebih waspada, lebih intens lagi untuk mengetahui latar belakangnya si cowok, sama kayak orang Jawa dulu, nenek moyang dulu, bibit bebet bobot, itu misalkan lebih intens lagi, lebih diperdalam lagi itu latar belakangnya gimana, pasti nggak akan kayak gini. Pasti ceritanya itu beda banget. Tapi nggak tahu ini mungkin sudah jalannya, dan semoga Kak Inaranya akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk perempuan-perempuan lain, nah ini juga sebagai pengalaman, jangan sampai kayak gini, jangan sampai kepengaruh. Kita kalau mau melanjutkan kerja jangan lebih serius, harus hati-hati. Bibit bebet bobot harus jelas, 3 item ini harus jelas.
Fahmi apa kabar? Gimana rasanya punya istri dua? Enak ya gurih-gurihnya. Fahmi, orang mah kalau pilek minum obat tuh dari rumah. Sepanjang podcast sama dokter Richard, hidung becek, mata penuh berek. Sepanjang podcast nangis baik, lu ngabisin tisu orang. Dikira netizen bakal iba gitu, bakal nangis juga kagak. Pakai jijik. Kelihatan banget tuh podcastnya, bukannya karena lu nyesel banyak dosa sama bini lu, karena lu mau ngelindungin selingkuhan lu ya, biar gak kena culture shock ya. Kenal September, Agustus udah kawin. Gatel banget ya, gatel. Pertanyaan gue pada saat akad nikah, ada kagak pihak laki yang jadi saksinya? Pihak keluarganya ada kagak? Kalau emang kagak ada pihak keluarga dari lakinya, kok tuh perempuan pede banget ngakunya ketipu? Tapi kalau emang ada salah satu pihak keluarga laki yang ngedampingin saat akad nikah sama si Onono, lah kok lu tega banget lu? Lu podcast bukan ngerasa bersalah sama bini lu, bukannya lu minta maaf sama bini lu yang udah lu sakitin begitu, bini yang udah ngasih lu anak. Di sepanjang podcast kayaknya lu cuma mau ngelindungin selingkuhan lu doang. Lagian kagak masuk akal banget janda korban pelakor nikah sama duda yang katanya ngaku udah talak dua sama bininya, tapi lu kagak minta surat cerainya. Podcast seakan-akan lu menggiring opini bahwa selingkuhan lu itu sebagai korban juga, padahal lu berdua sama-sama gatel. Jual-jual kesedihan juga katanya pernah di ATM duit tinggal 77.000. Itu mah karena lu dosa sama bini lu, dosa lu banyak sering nyepelein bini, lu sering belakangin bini, lu banyak-banyak tobat, banyak-banyak minta maaf sama bini lu ya, minta maaf sama bini lu, minta maaf. Halo, assalamualaikum Ica. Aku izin ya mau komentar soal ini ya. Pertama-tama congratulations, sekarang udah beralih profesi, nggak beralih mungkin bertambah profesinya ya, menjadi pengacara, dan kamu yang ditunjuk sama IR untuk menangani kasus dia dengan I dan M ya. Oke. Tadi aku kurang setuju deh, kamu bilang bahwa kata-kata itu sebenarnya jangan insecure ya sama saya karena dengar dari si I, si laki-laki itu. Menurut aku itu kayak alasan yang dibuat-buat gitu. Karena kalau kita lihat lagi dari chat dan kita bener-bener nih ya, kita pakai hati nurani kita ya, sama-sama nih, kita kan nggak kenal juga sama mereka. Kalau kamu mungkin kenal sama Inara, saya nggak kenal. Sama Mawa, saya nggak kenal gitu kan. Tapi kalau kita baca chatnya, di situ ada kata berobat. Kamu jangan insecure sana, berobat. Kata berobat aja itu udah sangat-sangat menyakitkan sekali. Karena kita udah dicap seperti orang yang punya gangguan mental ya. Mental disturb gitu loh. Karena insecure, otomatis itu kan berhubungan dengan mental yang selalu merasa nggak percaya diri, ya kan? Insecure. Bayangkan seorang istri sah, terus di chat, bicara di DM dengan orang yang posisinya diketahui dekat sekali dengan suami kita, bahkan sudah sangat parah kedekatannya gitu ya, terus ngomong kamu jangan insecure dengan aku berobat ya. Itu jadi nada bicaranya itu nggak seperti itu saya rasa, karena ada kata-kata berobat itu udah, berobat itu seperti orang yang benar-benar memvonis gitu loh. Emangnya udah pernah ngeliat catatan medis saya? Emangnya saya punya masalah dengan insecurity gitu kan? Pasti si istri sah itu bakalan tersinggung sekali gitu. Dimana dia sedang memperjuangkan rumah tangganya yang sudah sekian tahun dengan anak pula ya. Terus tiba-tiba disuruh dikatain insecure dan disuruh berobat. Itu aja sih intinya sih. Dan soal permintaan maaf itu harusnya otomatis ya. Apalagi sudah jelas-jelas ketahuan gitu. Urusan dengan yang laki-laki mah itu urusan dengan yang laki-laki. Tapi kita dengan sesama perempuan harusnya lebih punya empati, punya hati gitu loh. Bahwa kita ini udah di posisi yang salah. Apa sih ruginya meminta maaf dengan tulus? Apa ruginya? Toh posisinya memang benar-benar dalam posisi yang bukan seharusnya di sana gitu loh. Ya Mamski bukan pengacara yang smart atau berkompeten untuk bicara, tapi sebagai perempuan aja lah, sebagai seorang istri aja lah, berbicara yang Mamski tahu-tahu aja gitu. Karena kan aku memang bukan seorang ahli hukum ya, tapi sebagai seorang manusia aja, manusia yang bisa memahami posisi seorang istri sah yang sedang memperjuangkan pasangannya begitu, bapaknya, anaknya gitu ya. Itu aja sih ya, Cak. Oke, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga masalah ini cepat selesai. Dan Mamski berharap pastinya istri sah bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan akan tetap dipantau.
ya. Kamu melakukan tugasmu, aku juga melakukan tugasku. Semangat terus untuk Mawa ya sayang. Kamu wanita hebat, kamu wanita kuat. Mamski selalu ada di samping kamu, oke?